Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai fungsi dan peran serta sanksi terhadap pelanggaran norma. Sebelum mulai ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvaro Radin Syamari, absen 4. Perkenalkan, nama saya Wali Oliver Fabian, absen 14. Perkenalkan, nama saya Julia Zelfa Humaira, absen 17. Nama saya Rafli Brisandi, absen 26. Nama saya Zilka Zalia Zabrina, absen 36. Norma memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Norma sendiri ada dan dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Untuk mencapai keadaan tersebut, maka norma yang ada harus dipatuhi secara bertanggung jawab oleh seluruh masyarakat. Sebagai aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, norma dibentuk dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh warga masyarakat. Jika coba melanggar, maka akan mendapatkan sanksi baik hukum ataupun sosial. Maka secara garis besar, norma memiliki arti penting bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fungsi dan peran norma. Pertama, sebagai petunjuk arah dan pedoman bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Sebagai pedoman, norma diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, norma melekat dan mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Melalui norma inilah kita dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang harus dihindari. Untuk itulah, manusia cenderung mematuhi ketentuan norma karena sekaligus takut akan konsekuensi sanksi jika tindakan yang dilakukan melanggar norma tersebut. Yang kedua, dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil ialah cita-cita seluruh warga negara. Masyarakat akan tertib dan teratur jika norma yang berlaku ditaati bersama. Contohnya, ketika ada larangan untuk tidak membuang sampah, kita diminta untuk membaca dan mematuhinya. Jika kita tidak mematuhinya, tentu saja sampah akan menumpuk di tempat tersebut dan mengganggu, serta menyebabkan polusi, bau menyengat, sehingga memungkinkan penyebaran penyakit. 3. Perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Tanpa adanya norma, dapat menjadi ketidakharmonisan relasi antar individu. Norma memaksa seseorang untuk melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Norma juga melindungi masyarakat, terutama dari penyimpangan perilaku dan perlindungan masyarakat dari perampasan kepentingan-kepentingan pihak yang lemah oleh pihak yang kuat. 4. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Keadilan tidak berarti sama rasa atau sama rata, tetapi keadaan yang sama sesuai dengan porsinya. Setiap orang harus menerima berbagai sesuai hak dan kewajibannya. Pada saat keadilan terwujud, maka tidak terjadi benturan kepentingan, diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, norma menjamin terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Pencegahan benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Di dalam setiap keberagaman tersebut terdapat pula keberagaman karakter, watak, keinginan, selera, dan prinsip yang berbeda. Setiap orang tentu saja ingin agar kepentingannya didahulukan.
Jika kepentingan masing-masing individu tersebut sejalan, tidak akan terjadi benturan untuk menimbulkan masalah. Namun, jika kepentingan tersebut berbeda, bahkan bertentangan, maka akan menjadi benturan kepentingan suatu sama lain yang bisa memicu konflik. Untuk itulah, norma berfungsi sebagai pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya norma, menjamin tatanan kehidupan bersama yang akan teratur, menjamin hak masing-masing dari individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, sifatnya itu mengikat pada warga masyarakat. Disebabkan karena norma ini juga disertai dengan sanksi serta aturan yang tegas bagi tiap orang yang melanggar. Dalam norma hukum, keadilan berarti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di depan hukum, tidak ada seorang warga negara yang diistimewakan. Untuk itu, hukuman yang diberikan atas pelanggaran norma hukum mempunyai dasar pembenarannya sebagai pembalasan atau kesalahan si pelanggar, memberi efek jerah, memungkinkan rehabilitasi pelaku, dan mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Norma hukum sangatlah beragam, seperti pemidanaan, denda maupun hukuman sosial, di mana sanksi yang diberlakukan untuk setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan sanksi juga sebagai kewajiban negara untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Hadirnya sanksi juga terbentuk berdasarkan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik yang merujuk pada sanksi pidana maupun perdata. Adapun sanksi hukum pidana berupa vonis terhadap tersangka oleh hakim dengan hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hal ini telah diatur dalam KUHP pasal 10. Dalam hukum perdata, hakim biasanya menjatuhkan hukuman berupa putusan kondemnatoir, deklaratoir, dan konstitutif. Agar mengenal tentang sanksi hukum, berikut contoh sanksi norma hukum dalam KUHP. Contoh pasal 351 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini ditindak pidana. Jika pelaku melakukan perbuatan zina atau tindak asusila, maka akan mendapat tindak pidana asusila yang sesuai dengan perbuatan mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.